Dan materi hari ini melanjutkan kajian hadis atau ta'allum hadis tentang doa untuk tahniah bagi yang baru menikah. Kemarin baru makalah pertama, sekarang makalah yang kedua, yaitu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Haddasana Kutaibah bin Sa'id haddasana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad an Suhel an abihi an Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida rafa'a, apabila rafa menyambut, mendoakan, al insan orang, ida tazawwaja apabila menikah, qala beliau bersabda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi bukan semoga samawa ya doa Rasul itu, tapi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi sambungan makalah ini sambungan makalah yang sebelumnya, yaitu pada kaitan dengan hadis lain, tanasub dengan hadis lain. Jadi barakallahu laka, mendoakan barokah, bagaimana kaitan, korelasi, hubungan dengan hadis lain. Rasul SAW mohon barokah itu bukan hanya kepada pengantin, tapi dalam berbagai kehidupan sering mendoakan barokah. Ya termasuk kaitan dengan Quran kan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Mendirikan rumah juga minta barokah. Dan ternyata dalam hadis ini yang masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, diriwayatkan kembali oleh Muslim, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul SAW kana yu'ta bi awwalis samar, memberi buah, apabila diberi buah, panen, apabila panen, ternyata panen juga minta barokah. Baik panen buah-buahan maupun mungkin kalau ibu nangkap ikan, panen, itu minta barokah. Karena beliau bersabda, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah, berikan berkah kepada kami, fi madinatina. Madinatina itu bisa Al-Madinah Munawwarah, tapi bisa secara umum kota, tempat. Jadi artinya masuk kota juga Allahumma barik lana, ya Allah jadikan berkah kota ini yang ditempati. Tapi karena di sini mah panen, jadi Allahumma barik lana wa Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina. Dan buah samar. Wa fi muddina, mud ukuran. Wa fi sa'ina atau so. Barokatan ma'a barokah, barokah beserta barokah. Kemudian summa yu'tihi asghara mayyahduruhu minal wildan. Kemudian si buahnya itu dia berikan kepada anak kecil terlebih dahulu. Jadi kalau panen itu buahnya Allahumma barik lana diberikan kepada anak kecil minal wildan. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis ini tergambar bagaimana Rasul memberikan teladan bagi umat. Jadi ternyata Rasul itu teladannya dalam berbagai aspek kehidupan. Ini kadang-kadang contohnya itu kenapa agak sulit mempraktekkan, mendakwahkan atau menyampaikan kepada umat. Itu biasanya dalam interpretasinya, dalam penafsirannya.
Yang suka sulit kan sekarang ada yang ingin mencontoh Rasul sehingga pakaiannya juga kan bodas gamis gitu. Karena ingin mencontoh Rasul. Makanannya juga tidak pakai piring tapi pakai nampan ya. Bareng-bareng saraya karena ingin mencontoh Rasul. Apakah seperti itu mencontoh Rasul itu? Ya. Nah ini kan itu penafsiran sebetulnya yang berbeda. Jadi sekarang ini kelompoknya kan ada yang disebut salafi. Salafi itu ada yang benar-benar bukan ortodok ya istilahnya teh. Salafi teh tekstual gitu. Salafi teh tekstual. Sehingga pakaiannya, makanannya kudu teu meunang pakai piring, teu meunang pakai sendok, ngariung. Tekstual karena tidak ditafsirkan. Ya sama dengan gosok gigi juga siwak. Siwak itu sampai beli miswak kayu Irak. Nah, sampai sedang mau sholat juga di kieu-kieu masukkan saku. Nah, itu ada yang sampai sekarang ada pemahaman. Tapi ada juga yang pertengahan, milih mana yang tekstual, mana yang kontekstual. Tapi ada pula yang sama sekali interpretasinya karena penafsirannya itu kepada kemodernan gitu. Ya antara lain tokoh-tokohnya yang berkembang begitu di kalangan ulama seperti Fajrul Rahman. Fajrul Rahman tuh menggandakan ya, mengatakan bahwa pemahaman terhadap hadis itu harus ada terobosan, terutama yang berkaitan dengan gender ya, berkembangnya itu. Dan sekarang itu berkembang ada filsafat feminis, kan itu berontak kepada bukan hanya kepada Islam, ada agama-agama lain. Karena kaum feminis itu kan mengatakan penafsiran keagamaan itu jangan merugikan kaum wanita. Karena rata-rata agama lebih mementingkan kaum pria, ya. Jadi lebih membela kaum pria. Dan memang sampai saat ini kan ada ulama-ulama yang lebih mementingkan, lebih mendominasi, mengagungkan kaum pria. Kemudian kaum wanita di bawah. Dan kalau saya bertanya di berbagai kesempatan, mahasiswa baru tanya tentang itu, rata-rata kan jumlah wanita sekarang itu dianggap lebih banyak dari wanita dari pria gitu. Itu selalu jawabannya itu. Lalu kita buka BPS, Badan Statistik, apa benar sekarang itu jumlah wanita lebih banyak dari pria? Ternyata sudah berapa puluh tahun ini di Indonesia itu, nggak tahu puluhan tahun atau enggak, jumlah wanita itu lebih sedikit daripada pria. Dan sampai sekarang juga dilihat di BPS masih lebih banyak pria di Indonesia itu. Ya itu karena ingin membela pria bahwa jumlahnya itu sedikit. Dan kecuali kalau yang nanti gitu, mungkin kalau hari kiamat 50 wanita 1 pria, itu mendekati hari kiamat. Kalau sekarang di Indonesia itu dari 100% itu, dari 100% itu 50,3% pria, 49,7 wanita. Jadi sekarang mah kiamatnya lila kene. kalau lihat perbandingan pria dengan wanita kan mengurangi jumlah itu kan secara berangsur kan para peneliti juga kan mengatakan nanti lama-lama lebih banyak wanita lama-lama tapi lama prosesnya berarti kepada hari kiamat deh.
yaitu dari sudut gender ya. Dan sekarang ini memang berkembang ya. Kenapa di Islam juga dapat sorotan? Karena memang hadis, kalau saya berbicaranya tentang hadis, di zaman Rasul itu rawi hadis wanita itu kan diakui banyak. Ada Aisyah, ada Maimunah, ada Ummu Hani, banyak tuh wanita-wanita yang meriwayatkan hadis. Tapi sejak abad kedua Hijriah, itu peranan wanita di dalam hadis itu kosong. Teu aya we. Penyusun kitab hadis itu nggak ada wanita. Itu pria. Sok Abu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad itu semuanya pria. Terus Imam Madhab, ya, Hanafi, kemudian Malik itu kan pria itu. Syafi'i, Ahmad, Hambali itu juga pria. Terus Imam Usuluddin atau ilmu kalam ada Al-Asy'ari, Al-Jahami itu pria semua. Terus tafsir dari mulai Ibnu Abbas, kemudian lanjutnya ada Ibnu Jarir. Nah, itu abad ketiga, keempat Ibnu Jarir itu. Kemudian abad keempatnya umpamanya ada Ibnu Qayyim atau Ibnu Jauzi. Itu pria semua. Penafsir penjelasan tentang syarah hadis. Itu ada yang namanya Ibnu Butol, ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, pria itu semua. Jadi yang menafsirkan Quran maupun menafsirkan hadis itu pria. Jadi kumaha itu ya jelas berpengaruh kepada penafsiran. Nah, baru kan sekarang abad ke-20 gender segala macam feminis dipersoalkan. Nah, karena merasa ketidakseimbangan. Itulah. Tapi sekarang alhamdulillah di Bandung banyak asatid, ustadzah wanita. Jadi makanya ustadzah wanita teh laku sekarang, Bu. Jadi kemana-mana dan juga majelis taklim. Tapi di negara-negara lain tuh masih jadi persoalan kedudukannya. Kemudian juga jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan, kembali lagi ke laptop. Jika Rasul SAW memakannya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga tetap memohon keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Umamah yang wafat tahun 86 Hijriah. Abi Umamah juga itu pria ya. Seperti Hudzaifah juga pria. Yang menerangkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a maidatahu, apabila rada merasa wareg gitu. Rafa' itu ngangkat, maidah itu pencernaan. Qala alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan. Itu doanya. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan. Gairu makfiin wala muaddain wala mustaghna anhu Rabbana. Itu doa, yaitu segala puji bagi Allah dengan pujian dan yang banyak, yang baik dan yang mengandung keberkahan di dalamnya. Jadi berkah ketika makan, sudah kenyang, alhamdulillah. Jadi keberkahan itu senantiasa dimohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diprogram dalam segala hal, baik ketika makan, minum, panen, dan aspek kehidupan lain. Jika ada yang menikah, maka keberkahan juga didoakan. Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, wafat 10 sebelum hijrah dalam usia
103 tahun beliau wafat, menerangkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a ala Abdurrahman bin Auf asara suproh. Rasul pernah melihat Abdurrahman bin Auf ada bekasnya, ada bekas sesuatu, koneng-koneng di lehernya. Jadi melihat tos salat subuh teh naon Abdurrahman eta aya koneng-koneng dina leher. Mahada? Kata Rasul bertanya, qala, kata Abdurrahman, ini tazawwajtu imro'atan. Aku menikah seorang wanita. Jadi setelah menikah jadi aya koneng-koneng di leherna. Kating kunaon teh? Merahnya koneng merah dia. Naon eta dina punuk apa dina leher aya naon eta? Nyata tas nikah. Alhamdulillah. Jadi geus nikah aya tandaan. Tajawwajtu imro'atan. Aku menikahi seorang wanita ala wazni nawatin, dengan mas kawin emas min dahab. Seukuran emas, ada yang mengatakan katanya sebesar buah korma emasnya itu, emas balokan. Olah, maka Rasul bersabda langsung itu spontan, barokallahu laka. Jadi barokallahu laka, Rasul mah pada nikah teh bukan mudah-mudahan samawa, sakinah mawadah warahmah, enggak, tapi barokallahu laka. Barokah alik aulim walau bisatin. Kalau begitu buru-buru, ente pakai buru-buru, aulim walimah lah walau bisatin, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Jadi ini juga banyak itu penafsiran dari hadis ini. Pertama doa bagi yang baru menikah itu, kedua mas kawin teh emas paling bagus. Sekarang kan ada perubahan, mas kawin dengan alat sholat. Nggak ada di zaman Rasul mas kawin dengan alat sholat. Atau dengan mushaf Quran, nggak ada di zaman Rasul. Yakin saya tidak ada di zaman Rasul mah. Mah yakin apa? Kenapa yakin? Dacan aya mushaf lagi. Kan mushaf mah baru zaman Umar bin Khattab dan dikembangkan zaman Utsman bin Affan. Jadi tidak ada itu mas kawin dengan mushaf. Yang ada itu dengan mas kawin itu. Jadi makanya kalau penafsirannya, kalau mas kawin yang paling mengikuti Rasul itu dengan emas. Tapi besarannya 1, gede ya? Ya, kalau Rasul itu kan pernah ditanya Pak, berapa rata-rata mas kawin yang diberikan Rasul kepada istri? Itu isna asyara wiskolan wanash. Jadi 12 setengah nas, bukan gram. Nas wanas ya, miskolan wanas. 12 miskol dan satu nas. Setelah dihitung-hitung melalui matematiknya Yusuf Qardawi, ternyata itu jumlahnya 212,5 gram. Itu rata-rata mas kawin Rasul. 212,5 gram emas. Bisa 1 kurma ya? Ya, 200 ya 2 on saparapat. Itu rata-rata mas kawin Rasul 2 on saparapat. Kan di urang mah 2 gram paling ge teu naon ukurannya mah. Cuman kan ditanya berapa rata-rata nih itu emas tuh. Jadi kalau 212,5 gram sekarang harganya, kalau antam kan 2 juta kemarin. Jadi sekitar 400 jutaan, 500 juta. Itu mas kawin. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf wajinil nawat itu bisa seperti itu ukurannya. Mahal saja. Ya, mahal. Ya, itu penghargaan kan.
penghargaan bagi kaum wanita. Kalau sekarang makan cukup dengan mukena. PLP mukena mah paling mahal sabaraha tuh. 1 juta paling mahal juga. Benar-benar menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi. Nah, itu yang perlu dikembangkan di dalam grup perkembangan perjuangan feminis tuh. Ada sebetulnya. Kemudian aulim walau bisyatin, tapi berwalimahlah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Jadi walimahna besar-besar. Dan walimah Rasul itu sesuai dengan perkembangan tempat. Ketika Rasul menikah dengan Saudah, itu walimahnya di Mekah. Maka makanan yang dikonsumsikan, yang dibagikan makanan Mekah. Kemudian keseniannya juga kesenian Mekah. Tetapi ketika beliau walimah di Madinah, ketika Aisyah berusia 9 tahun, ternyata Aisyah diriasnya oleh orang Madinah, juru rias Madinah. Dan makanan yang disajikan di Madinah juga makanan Madinah. Jadi kalau begitu lamun Rasul nikah di Indonesia, jadi makanannya juga makanan Indonesia. Dan juru riasnya juga juru rias Indonesia, juru rias Mekah. Sebab ternyata Rasul juga ketika di Madinah menyesuaikan, walaupun beliau orang Mekah, nikah di Mekah, tapi karena walimahnya di Madinah menyesuaikan dengan orang Madinah. Jadi mengikuti sunnah Rasul teh kalau begitu sesuai dengan tempat, sepanjang tidak melanggar aturan syariah. Jadi mana yang oleh Rasul dipraktekkan berubah, mana pula yang tidak. Kalau sholat makan shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti apa yang beliau praktekkan di seluruh dunia sama. Dia baca Fatihah ya baca Fatihah, itu bisa dengan terjemahnya. Tapi kalau urusan begitu yang berkaitan dengan walimah, dengan kemanusiaan, itu Rasul juga berkembang itu dalam walimahnya. Nah, sekarang kita beralih ke tak berikutnya, yaitu G, tarikh, sejarah atau latar belakang atau historis hadis. Nasiruddin Albani yang saya kutip di sini, yang wafat tahun 1990 Masehi, mengutip berbagai riwayat tentang kebiasaan orang jahiliyah dalam mengucapkan selamat pada pernikahan. Ini namanya juga sejarah ya. Antara lain dengan ucapan birrifa wal banin. Jadi kalau ada yang menikah teh orang jahiliyah mah mengatakan birrifa wal banin. Semoga mendapatkan kecocokan, kebahagiaan, muncul urang Sunda mah repok, dan segera berketurunan. Jadi doanya teh semoga repok dan berketurunan. Mata masih keneh aya kan ayeuna oge. Mun aya nikah teh semoga segera keturunan, berketurunan. Eta teh ternyata doa nu kitu teh kebiasaan jahiliyah. Semoga buru-buru keturunan teh. Oh, di media massa kan banyak gitu. Maka kebiasaan itu kata Nasiruddin Albani dilarang. Kebiasaan doa begitu teh. Larangan tersebut ditegaskan pada peristiwa Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib itu berarti saudara kan Abu Thalib itu paman Rasul kan, saudara Abdullah yang dibahas oleh Ustadz Ginanjar kemarin waktu sejarah kan, turunan Rasul ada antara lain Abu Thalib. Nah, punya anak namanya Aqil. Beliau mau wafat tahun 80 Hijriah. Saudara kandung Ali bin Abi Thalib.
sebagai saudara sepupu Rasul sekaligus sahabat. Beliau menikah dengan wanita Bani Jasmin. Maka masyarakat berdoakan birrifa wal banin. Maka beliau sebagai doa yang diucapkan selamat itu dibantah oleh Aqil. Mah la taqulu dalik. Jangan mendoakan saya seperti itu. Birrifa wal banin. Jadi menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Aqil, putranya meriwayatkan Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Tajawwaja Aqil bin Abi Thalib fakharaja alaina. Jadi Aqil bin Abi Thalib menikah kemudian keluar bagi kami. Faqulna birrifa wal banin. Faqala mah la taqulu dalik. Jangan engkau berdoa seperti itu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahana an dalik, sudah melarang mendoakan buru-buru boga keturunan itu, dilarang doa seperti itu. Semoga bahagia, semoga punya keturunan, itu dilarang oleh Rasul. Tidak boleh mendoakan seperti itu. Walaupun seperti tadi saya katakan masih berjalan sampai sekarang. Beberapa waktu yang lalu saya hadir dalam pernikahan di Kasoga ya, yang di Suryalaya itu. Nah, itu mah protokolnya mengatakan semoga katanya kedua mempelai ini bahagia dan semoga segera berketurunan. Jadi sampai sekarang ada yang mendoakan seperti itu. Nah maka kata Aqil itu sudah dilarang oleh Rasul doa seperti itu. Andalik. Waqala, dan dia apa katakan faqulu barakallah laha fika wa baraka laka fiha. Katakanlah barakallahu laha fika wa baraka laka fiha. Nah, dengan demikian secara historis mendoakan akan barokah kepada kedua mempelai itu merupakan koreksi doa-doa yang lain. Makanya di WA kemarin saya katakan filosofi historis itu koreksi doa jahiliyah oleh para sahabat, antara lain ya oleh Aqil. Ustaz, itu karena relasi dengan jahiliyahnya kan secara arti kan itu positif. Ya. Tapi karena dari jahiliyahnya, ya. usulnya maksudnya, dilarangnya maksudnya. Dilarangnya itu kenapa? Ya. Apakah karena jahiliyahnya? Kan doa itu positif atau karena apa? Kalau karena jahiliyahnya kan ada yang di zaman jahiliyah berlaku oleh Rasul dilestarikan. Jadi tidak semua yang berlaku di jahiliyah itu diberhentikan, tidak semua. Ya salah satu contoh, hanya ada perubahan aja. Salah satu contoh tentang akikah. Bagi anak umur 7 hari. Itu kan di zaman jahiliyah berlaku itu. Suka itu. Jadi di zaman jahiliyah itu yaitu memberi nama, menyembelih akikah. Walaupun di zaman jahiliyah hanya untuk laki-laki. Dan di zaman Yahudi juga ada akikah itu. Tapi hanya untuk laki-laki. Perempuan mah tidak akikah. Kelahiran perempuan mah. Kemudian mencukur rambut itu berlaku di zaman jahiliyah. Kemudian menyedekahkan juga berlaku zaman jahiliyah. Hanya berbeda itu oleh Rasul diubah kepala yang botak. Kalau di zaman jahiliyah oleh darah kambing dilumuri nate. Jadi menyembelih kambing, nah si darahnya dibalurkeun kana kepala bayi. Tapi oleh Rasul diganti dengan Ja'faron. Ja'faron itu minyak wangi. Minyak wangi yang tanpa alkohol itu. Ja'faron itu.
Kenapa pakai japaron yang tanpa alkohol? Mungkin ada kaitan juga dengan kepala botak kalau pakai alkohol. Ya, jadi ada yang dilestarikan. Jadi kalau begitu pertanyaannya bukan karena kebiasaan jahiliyahnya, tapi itu ada perbaikan. Ada perbaikan. Jadi dengan demikian diubah doa birrifai wal banin itu. Nah, karena harusnya berkah mempelai itu merupakan koreksi pada zaman jahiliyah. Dalam redaksi lain dari Al Hasan tentang pernikahan akil setelah menikah bertemu dengan suatu kaum yang kaumnya mengucapkan birrifa wal banin, maka beliau mengucapkan la taqulu dakum. Jadi bukan hanya satu peristiwa akil itu, tapi beberapa peristiwa setelah menikah. La taqulu dakum. Qalu famanaku, lalu apa yang aku doakan kepadamu? Ya Aba Yazid, Abu Yazid juga, akhir itu namanya. Maka beliau berkata, Qulu barakallah lakum wa baraka alaikum inna kadzalika kunna nu'mar. Jadi barakallahu lakum wa baraka alaikum inna kadzalika kunna nu'mar. Itu yang kita diperintah oleh Rasul. Jadi kalimatnya itu ada barakallahu laha bagi wanita, ada barakallahu laka itu bagi pria, ada barakallahu lakum bagi kamu sekalian. Jadi kalau begitu bisa bermakna, karena di zaman Rasul juga redaksinya berubah-ubah, berarti kita juga harus diubah. Jadi kalau kepada wanita mempelainya barakallahu laki, berarti wa baraka alaiki wa jama bainakuma fi khair. Tapi kalau mempelai pria barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Tapi kalau yang nikahnya banyak barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum bil khair. Nah, nanti kita lihat kira-kira apa itu maknanya sampai dilarang atau diperbaiki. Jadi secara historis hadis ini merupakan koreksi terhadap berbagai ucapan masyarakat terhadap kedua mempelai. Ustaz, tadi untuk Rasul kan sudah memberikan yang terdahulunya. Ya. Doa itu. Ya. Kemudian doa yang dari Sayyidah itu otomatis tidak diperkenankan. Secara hukum atau kalau haram atau ya itu fikih namanya. ya, Kalau secara hukum mah haram halal mubah itu Imam Syafi'i kan membuat al-ahkamul khamsah 5 hukum. Jadi pasti kalau dari pandang Syafi'i akan dinilai apakah haram atau makruh. Ya otomatis akan berbeda kalau dari sudut hukum. Dari Rasul dan para sahabat menyebut makruh, menyebut haram. Pokoknya mah kata akil dilarang we gitu. Jadi hukumnya bagaimana? Mangga sama secara fikih mah boleh berbeda. Jadi bukan apa-apa karena saya sengaja hadis Quran tidak membeda-bedakan. Mangga boleh gitu. Karena kalau kita mengupdate yang demikian itu, nah, orang yang bersangkutan akan mengatakan mana dalilnya? Ya. Iya. Makanya dalilnya ini. Jadi doa. Cuman waktu itu tidak ada yang mendoakan sakinah mawadah warohmah. Nah, jadi kita pikirkan. Karena kan sekarang mah semoga pernikahan Anda meraih sakinah mawadah warohmah kan sekarang mah begitu. Jadi itu kan di zaman Rasul mah teu aya nu ngadoa gitu teh. Jadi kalau ada mah meureun adekannya baik, meureun disahkan,
Kalau tidak baik pasti ditegur itu. Tapi itu bukan kategori bid'ah saja. Kalau Ya, yang barusan mawadah warahmah itu. ya itu akan tetap akan kembali kepada pandangannya. Akan kembali kepada pandangannya. Kalau dari sudut salafi kan jelas. Iya, itu. Kalau tidak ada dasarnya, maka itu masuk bid'ah. Tetapi kalau ulama kholafi itu selain salafi, ulama yang modernis pemahamannya, maka tidak akan menyebut bid'ah. Karena urusannya muamalat, doa itu. Jadi berbagai macam. Dan sekarang juga ada salafi, ada kholafi. Dan salafinya juga sekarang berkembang kan. Ada salafi yang bukan ortodok, kontekstual. Ada salafi yang kontekstual. Kalau yang tekstual mah persis gitu. Maknanya. Salafi yang tekstual mah kan nggak mau belajar tolab ilmu dari yang bukan salafi, yang tekstual. Tapi kalau yang berkembang ya seperti kita ini kan termasuk orang yang berkembang gitu ya. Tapi sehingga belajar ilmu teh dari mana we gitu kan. Dari mana we cari ilmu itu. Ya, tidak usah terikat apa-apa. Tapi itu ada orang tuh. Pokoknya ini mah bukan madhab saya, tidak mau. Itu banyak dan banyak. Jadi kalau tadi Bapak tanyakan ini masuk bidah atau tidak, akan bebas mereka pendapatnya sesuai dengan pendirian. Maka di dalam kajian hadis mah bebas gitu ditafsirkannya. Kan di Muhajirin tidak ada istilah pengajian fikih akidah syariah, akhlak atau usuluddin atau fikih atau akhlak, enggak, pokoknya tafsir Quran dan hadis gitu. Jadi kalau Quran hadis mah memberikan peluang untuk berbeda, tapi kita harus tahu dasarnya. Dan cara berpikir fikih juga ada induktif, ada deduktif ya, cara berpikir. Jadi saya sendiri mengajar fikih di Unisba itu kan cukup lama, selama 20 tahun. Saya selalu fikih itu dari Quran dan hadis. Tapi karena sekarang diganti fikihnya karena sudah pensiun, jadi dikurangi tugas mengajarnya. Kembali kepada fikih yang tadi yang disebut rukun, rukun, syarat, kemudian wajib, sunat, itu aja. Dan kebetulan mulai tahun kemarin itu asisten dosen fikih itu asisten saya juga. Maka saya katakan, kebetulan si ibu, Bu, kan baiklah dosen pembina ayo ngabahas fikihnya dari sudut itu saja, rukun, wajib, sunat. Ganti saja ke Quran hadis, saya bilang. Kembalikan kepada Quran hadis. Kebetulan asistennya sama. Pokoknya mau konsultasikan aja, saya bilang ke dosen pembina itu. Akhirnya dia setuju. Ya lumayan buku saya jadi laku. Jadi ganti. Ya itu jadi fikih itu ada dua macam, Pak. Jadi fikih itu ada melihat fenomena, kemudian disoroti bagaimana menurut Quran hadis. Ada juga dari Quran hadis bagaimana prakteknya. Nah, yang kita selenggarakan ini Quran itu tiga-tiganya kan, Jajang, Pak Usep, Pak Munawar itu dari Quran. Nah, lalu bagaimana dari Quran itu? Saya dari hadis, bagaimana? Kalau makanya istilahnya kalau kepada Quran itu tadabbur. Saya juga dari hadis, itu ta'alum atau tadabbur hadis. Kemudian Pak Dr. Gin itu dari pemikiran dulu, baru kepada Quran. Makanya tafakur. Kalau kepada sejarah mah tafakur. Tafakur mah dari alam dulu. Lalu bagaimana menurut Quran dan hadisnya. Itu
suatu keseimbangan, saya yakin itu. Kita kajian itu. Kalau ini kaitannya dengan hadis yang berbicara mengenai yang pertama itu rujukannya adalah karena niat kan ya. Ya, ada innamal a'malu binniyat. Kalau hijrahnya ini kan Ya, jadi jelas niat juga di dalam syariat Islam ikut menentukan seperti dalam pernikahan juga kan ada niatnya. Bahkan yang sudah kita soroti hadis tentang meraih nilai haji dan umroh tanpa pergi ke Mekah kan sudah kita soroti waktu Ramadan itu, waktu i'tikaf hadis itu. Bagaimana kita ingin meraih nilai haji dan umroh tapi ke Mekah, tapi di Muhajirin. Ya, antara lain itu mengandung unsur niat. Jadi kita sekarang hadir di masjid setelah sholat subuh berjamaah, kemudian nunggu sampai matahari terbit. Lalu setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat. Dari dina hadis nama tuh disebut sholat naon. Jadi kalau Bapak nyebut sholat isrok, sholat duha, sholat awabin, eta mah pikih. Kalau di dalam hadis mah teu nyebut. Pokoknya mah summa yusolli rok'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat, kan gitu. Nah itu kan ada unsur niat itu. Niat ingin meraih nilai haji dan umroh. Dan sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat. Kan gitu. Jadi kalau sudah terbit fajar, ini saya kirimkan kemarin juga di grup WA Muhajirin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila sudah terbit fajar, artinya sudah adzan subuh, tidak ada sholat lagi kecuali hanya 2 rakaat sambil nunggu sholat subuh. Kan kenyataan di orang banyak kadang sholat 3 kali, bahkan getol mah 4 kali gitu kan. Ada yang beberapa kali kan, padahal kan itu Rasul mengatakan tidak ada sholat ketika sudah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat. Itu apa nilainya? Antara lain tadi bahwa di dalam Islam itu kalau melaksanakan ibadah teh bukan banyakna, tapi cocok teh jeung aturan. Jadi situ cocok teh jeung aturan. Nah aturan Rasul begitu. Di sana kan ada sholat isya dan duha. Ya. Setelah waktu berikutnya itu kan setelah terbitnya fajar. Terbit matahari atau mah? Mohon, bukan terbit fajar. Iya. Kalau terbit fajar mah adzan subuh. Nah, kalau setelah adzan subuh sambil menunggu sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Jangan 4 rakaat, jangan 3 rakaat. Nanti mungkin tanya, itu teh hukumnya apa? Itu kalau 4 rakaat bid'ah enggak? Saya enggak jawab itu. Ya? Ini mah salat fajar. Kalau hari Jumat mah justru kalau kita datang ke masjid pada hari Jumat, imam can datang, sholatlah terus menerus 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu dengan niat tidak disebut oleh Rasul niatna naon, pokoknya sholat we. Karena tidak ada sholat qobla atau ba'da Jumat itu kan? Ba'da Jumat ada. Ada ba'da Jumat. Ba'da Jumat ada. Qobla Jumat itu maksudnya qobla imam naik mimbar. Jadi kalau imam sudah naik mimbar berhenti sholatnya. Tetapi kalau baru datang, walaupun imam sudah naik mimbar harus sholat. Apa dasarnya? Ketika Rasul sedang khutbah, ada seorang datang, langsung duduk. Oleh Rasul ditegur,
Sholaita, kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Kum, berdiri. Sholat dulu 2 rakaat. Jadi kalau belum sholat, begitu datang harus sholat. Hadisnya bisa dibedakan. Iya, bisa. Bisa. Yang kum. Yang iya, karena begitu naik mimbar, kan ada juga pemahaman bahwa yang pertama kalau saat azan, kita azan itu setelah itu kita jangan, kan kebanyakan kan berdiri, azan. Setelah selesai azan, sholat. Ya, padahal karena ada keterkaitan hukum untuk khutbah itu lebih tinggi. Iya. Artinya itu wajib untuk diikuti daripada kita sholat. Ya, makanya kalau kita baru datang ke masjid, imam sudah naik mimbar, sedang adzan dikumandangkan, tidak usah nunggu. Langsung saja sholat walaupun sedang adzan. Masalahnya kalau itu sunatnya. Ya, dari sudut fikih kalau menjawab adzan mah sunat. Kalau ini mah perintah. Maka dihukumi boleh wajib, boleh apa. Pokoknya mah Rasul memerintah kalau begitu kamu datang sholat. Walaupun imam sudah khutbah. Walaupun sedang adzan. Kan di kita di masjid kan banyak kalau yang baru datang dan adzan berdiri dulu gitu ya, nungguan. Padahal mah begitu datang langsung sholat aja, tidak usah ditunggu. Karena ini perintah. Itu makanya asik mengkaji fikih dari hadis mah. Mengkaji fikih dari hadis. Jadi yang diminta Bapak tentang hadis tentang apa? Tadi? Kaitan dengan Soli. Iya, qobla Jumat. Oh iya, qobla Jumat kan ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari kalau tidak salah, pernah saya kutip. Jadi barang siapa yang datang pertama bernilai kurban onta, kedua bernilai korban sapi, ketiga bernilai korban kambing, keempat bernilai korban ayam. Jadi yang datang panggelana grup pertama, kloter pertama itu sama dengan kurban onta nilainya. Kalau itu bukan satu di depan, berdiri di depan. Hah? Itu untuk nilai-nilai tadi, untuk sab. Tapi bukan sab eta mah datang ke masjid. Datang ke masjid anu panggelana itu nilainya kurban unta. Iya, bisa paling depan, bisa di mana tidak disebut ya teman. Kalau grup kedua itu sapi, grup ketiga itu domba, grup keempat ayam. Tapi apabila imam sudah berdiri di mimbar baru datang, itu dicatat. Nah itu di dalam hadisnya, itu dicatat daftar hadir nanti. Jadi begitu imam datang berdiri mah tutup buku nanti malaikat itu dicatat lagi nu datang beri. Makanya seperti yang Bapak katakan tadi, sudah ada datang nanti teka catat nanti teka daftar di malaikat itu enggak. Jadi hukumnya apa ya, Jumatna masa ente punya nilai kurban gitu, ente punya nilai ibadah yang tadi. Karena datang nih grup pertama nih, duka teuing grup pertama teh dari jam berapa ke berapa kan tidak disebut itu. Jadi malaikat itu yang mencatat ini grup pertama, wah ini nilainya unta nih. Grup kedua nilainya sapi, grup ketiga nilainya kambing, grup keempat nilainya ayam. Imam naik mimbar, tutup itu dihitung deui itu mah. Gitu. Itu hadisnya. Insya Allah nanti saya kirim lewat WA itu. Lewat WA. Kalau saya lupa ingetan aja nanti. Jadi nanti saya kirim hadisnya. Jadi kan sekarang mah gampang gitu ya ngirim hadis teh. Ya, kita berlanjut kembali ke laptop nih. Jadi secara historis hadis ini merupakan koreksi terhadap berbagai ucapan masyarakat
terhadap kedua mempelai. Nah, makanya Bapak tadi tanya, kalau doa sakinah mawadah warohmah dikoreksi enggak? Jawaban saya memang pada zaman itu tidak ada yang berdoa itu. Pada zaman itu tidak ada yang berdoa itu. Bagaimana hukumnya? Nah, itu mah fikih, itu mah. Bagaimana hukumnya fikih? Ya fikih mah bisa berbeda-beda. Apapun yang namanya fikih itu kan buatan manusia, fikih mah. Kalau hadis mah kan buatan Rasul. Dan buatan Rasulnya wahyu kalau hadis mah. Tapi kalau fikih mah buatan manusia, jadi bisa berbeda. Kedua berbeda ge ari fikih mah. Karena yang dibahas di sini bukan fikih tetapi hadis. Maka dibahasnya kalau fikih mah perbandingan. Kalau fikih mah perbandingan. Jadi macam-macam gitu, macam-macam. Dan ini juga kepada hadis ini juga akan berbeda. Bagaimana kalau semoga mawadah, sakinah mawadah warohmah? Apakah termasuk yang ditegur? Nah maka pola pikir, oh kalau begitu mah ditegur juga itu doa yang lain teh. Karena doa punya anak ditegur oleh Rasul. Jangan. Nah jadi kalau sakinah mawadah warohmah juga atuh diperbaiki. Itu. Oleh karena itu yang berlaku sejak masa Rasul, yang saya katakan mah yang berlaku sejak masa Rasul dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena wa'lamu anna fikum Rasulullah ta'ala mendoakan pengantin bukan ucapan lain gitu. Bukan ucapan lain doanya, hanya barokah. Bagaimana ucapan lain? Mangga we eta makaji diskusikan bagaimana kalau ucapan lain. Dan itu mempunyai makna, mungkin boleh disebut makna filosofis lah. Larangan ucapan tradisional, mana yang pertama? Ucapan birrifa wal banin adalah ucapan tradisional Arab yang biasa diucapkan kepada pasangan yang baru menikah. Namun Nabi melarang penggunaan kalimat ini. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya yang tidak sepenuhnya, jadi pengaruh budaya jahiliyah tidak sepenuhnya itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Cuma dari sudut pandangan hadis, ari pikir nama mungkin ada yang makruh, ada yang mengatakan apa. Kemudian yang kedua, pergantian dengan doa. Sebagai gantinya, Nabi SAW menganjurkan agar mengucapkan doa keberkahan kepada pasangan yang menikah. Doa ini sebetulnya memiliki makna religius, keagamaan dan spiritual, yaitu memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan bagi kedua mempelai dalam hubungan mereka. Kalau keberkahan mah beda kalau dengan semoga bahagia, semoga keturunan. Beda. Kemudian yang ketiga itu penekanan pada keberkahan. Keberkahan dalam Islam lebih diutamakan daripada sekedar bahagia material dan keturunan. Dengan mengganti ucapan tradisional yang dengan doa, Nabi mengarahkan umatnya untuk berfokus pada keberkahan yang Allah karuniakan. Baik dalam hubungan maupun dalam keturunan yang diharapkan. Jadi makanya tidak mendoakan untuk keturunan, tapi keberkahan. Rek boga turunan, rek ente, yang penting mah berkah gitu. Kalau dalam hadis ini mah. Kemudian otomatis ada nilai etika. Hadis ini mencerminkan nilai etika dalam Islam yang selalu mengutamakan kebaikan, keberkahan dan doa daripada yang tidak memiliki dasar agama. Jadi sekarang timbul pertanyaan, mana yang lebih baik antara semoga sakinah mawadah warohmah atau semoga keturunan? Barokallahu laka. Jawabannya, kalau barokallahu laka wa barokah alaika berdasar hadis. Kalau sakinah mawadah warohmah teu aya hadisna gitu. Bagaimana hukumna? Pokoknya teh aya hadisna we, jadi aman gitu. Semoga sakinah mawadah warohmah mah teu kapendak hadisna gitu. Nu aya hadisna apa? Barakallahu laka wa baraka alaik.
Mana tuh nu diikuti? Abdi marek nurutan hadis we. Apa dalilnya? Lakon kana lakum gitu. Jadi punya dalil semua. Ya. Kemudian dalam kehidupan, jadi peranan dalam kehidupan. Hadis ini mengajarkan agar umat Islam lebih selektif dalam menggunakan ucapan atau ungkapan yang berkaitan dengan pernikahan atau juga kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain. Kenapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk pakai salam sejahtera atau rahayu. Nah, salam Nusantara kan sekarang berbagai salam. Dalilnya contoh dari Rasul, Assalamualaikum wungkul teu ditambah. Bagaimana kalau non muslim semua yang dihadapi? Contoh dari Rasul kalau kepada non muslim, Assalamu ala manit taba'al huda. Itu yang dicontohkan Rasul yang dikirim kepada Heraklius. Heraklius kan belum Islam. Salamnya assalamu ala manit taba'al huda. Jadi kalau hadirinnya non muslim semua, maka assalamu ala manit taba'al huda. Tapi kalau ada muslim, assalamualaikum. Kunaon teu ditambah? Daeueuh hadisna anu selamat sejahtera mah kitu we. Kumaha hukumna? Sok we pikih mah perdebatkan gitu. Tapi kalau yang tekstual, oh itu bisa. Itu seperti Papa katakan itu bisa bid'ah gitu bisa. Itu kalau dari sudut ya antara haram dan fikih haram dan tidaknya. Jadi filosofi dari larangan birrifa wal banin dalam hadis terkait pernikahan mencerminkan pendekatan Islam terhadap makna pernikahan dan doa. Ucapan ini merupakan tradisi Arab kuno yang digunakan dalam pernikahan untuk mengharapkan kebahagiaan dan turunan. Walaupun seperti tadi saya katakan sampai sekarang masih berlaku. Birrifa wal banin hanya beda bahasa, semoga bahagia dan semoga keturunan. Namun Nabi SAW melarangnya dan menggantinya dengan barokallahu laka atau barokallahu laha. Maka beberapa filosofis fokus pada keberkahan, bukan materi. Doanya. Islam menekankan pentingnya keberkahan dalam kehidupan yang mencakup aspek spiritual dan keseluruhan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ucapan birrifa wal banin itu lebih menitik beratkan pada kebahagiaan duniawi. Birrifa mah kan tidak disebut. Birrifa itu bahagia dunia, itu kan. Wal banin dan anak itu lebih menitik beratkan kepada kebahagiaan duniawi dan keturunan. Sementara keberkahan mencakup aspek yang lebih luas, termasuk kedamaian batin, kelancaran dalam hubungan, dan keridhaan Allah kalau berkah. Ya, di situ tuh. Ya, itu makanya filosofisnya seperti itu. Kenapa diubah? Nah, nanti kan Pak Uju mau nikahkan anaknya. Siapa Pak namanya? Putrinya? Ini nikah, ya? Iya, kan mau dinikahkan. Nah, kita doanya barokallahu laka, entong semoga sakinah mawadah warohmah. Jadi kalau ada nanya, pokoknya saya manu ada hadisnya gitu. Dan jangan semoga punya keturunan gitu. Kemudian kedua, kesederhanaan dan penghindaran tradisi non muslim. Jadi tradisi non muslim ya yang tidak diakomodir oleh Rasul ya kita tinggal. Filosofi lain dari larangan ini adalah kesederhanaan dalam ajaran Islam dan penghindaran dari tradisi yang tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi saya tidak mengatakan bid'ah atau tidak, haram atau makruh, tidak. Pokoknya makan we, sina mikir sorangan gitu, masyarakat mah diskusi. Tapi kan ada soal kaum. Ya. Itu barokahnya itu sudah ikut yang tadi mawadah barokah. Ya itu silakan. Barokah itu mungkin saja bisa. Kalau semoga cepat punya anak itu juga ada di dalam. Ya tapi kan semoga cepat punya anak mah dilarang teh, geus jelas larangan anak.
Kalau sakinah mawadah warahmah pan teu jelas laranganana. Artinya teu jelas teh aya hadisna. Tapi ai semoga punya keturunan mah dilarang, itu mah tidak boleh gitu. Oleh Rasul, makanya jangan we eta mah mendoakan keturunan mah. Ya, karena jadi penghindaran tradisi. Kemudian juga bisa kita lihat makna ketundukan kita kepada yang diajarkan Rasul sampai di mana. Islam selalu mendorong umatnya untuk menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah dan meminta keberkahan. Dengan melarang ungkapan tradisional ini dan menggantinya dengan doa keberkahan, Nabi mengajarkan bahwa keberkahan sejati dan kelancaran dalam pernikahan hanya bisa diraih melalui ridho Allah. Berkahnya Itu berkah dunia dan akhirat juga. otomatis barokallahu, karena pakai Allah ya. Barokallahu laka. Jadi kalau birrifa wal banin kan menyebut Allah. Maksudnya berlipat dan harapan itu sudah ada di barakallah itu. Ya masuk atau tidak mah walau alam eta mah mangga. Apa itu sudah masuk atau tidak? Sakinah mawaddah warahmah apakah itu sudah masuk atau tidak? Pokoknya mah kalimatnya barokah we. Mungkin ini Pak Ustaz, nanti mungkin ini bukan oleh Pak Ustaz tapi oleh Pak Usep. Iya. Nah, karena yang disebut sakinah mawaddah warahmah itu ada dalam surat Ar-Rum ayat 21. Iya, sudah. Nah, itu kan Quran. Iya. Nah, mungkin nanti untuk urusan yang tadi kalau menyebut sakinah mawaddah warahmah nanti kita tanya ke Ustaz Usep. Tapi sudah dibahas itu di makalah pertama. Iya, ini ya. Iya. Itu kenapa mereka pakai karena tujuan pernikahan itu mungkin Iya. dasarnya gitu. Iya. Dan sudah dibahas di makalah pertama tentang sakinah mawaddah warahmah. Jadi karena wamin ayatihi an khalaqalakum itu rinciannya itu bisa dilihat itu di makalah pertama, yaitu tanasub hadis dengan Quran. Tanasub hadis dengan, jadi keterkaitan antara Quran dan hadis. Ini kan karena konteks Rasul tidak mengandung sakinah warahmah. Dalam doanya enggak. Doanya tidak. Iya, dalam doanya enggak. Cuma tujuan pernikahan. Iya. Itu masalah satu fungsi pernikahan memang sakinah mawaddah warahmah. Dan itu sudah dibahas di makalah pertama. Makalah bagian pertama. Memang kedah ditinggali deui eta kaitan yang sudah dibahas yang lalu. Kemudian yang keempat, keselarasan ajaran Islam. Doa barokallahu laka wa baraka alaik yang dianjurkan oleh Nabi menunjukkan bahwa kehidupan yang baik dalam pernikahan tidak hanya tentang memiliki keturunan atau kebahagiaan duniawi, tetapi juga melibatkan rahmat, berkah. Ya. Kemudian dengan demikian filosofi dari larangan birrifa wal banin ini berkaitan dengan upaya untuk mengalihkan fokus dari tradisi duniawi kepada ukhrawi. Kemudian tekanan sosial untuk memiliki keturunan, ucapan wal banin yang berarti anak-anak secara tidak langsung memberikan tekanan kepada pasangan supaya punya anak, kan tekan itu. Tekanan bahwa nikah harus punya anak, padahal kan tidak semua. Ya, anak saya itu yang dinikah oleh Munawar nikahnya tahun 2004. Sekarang 2024. Berarti sudah nikah 20 tahun dan tidak punya anak dia. Sudah nikah 20 tahun tidak punya anak itu Munawar itu. Sampai sekarang itu anak angkat itu yang suka dibawa ke sini itu. Jadi kalau doanya dulu semoga punya anak kan sekarang nggak berhasil, berarti doanya tidak berhasil. Bahkan pernah disebut oleh Pak Haji Nur Hadi itu umroh terus menerus, nah Munawar teh yang punya anak tapi itu boga-boga kan gitu, benar kalau tidak salah dengar. Ya kan umroh nggak doa itu, tapi kan itu boga anak baik. Baru kan kepada yang umroh kan kita diminta diminta berdoa kan. Jadi keturunan itu tidak didoakan supaya tidak jadi beban, Pak. Itu salah satu hikmahnya. Kebahagiaan yang bersifat duniawi itu
tidak didoakan, tetapi itu keberkahan. Ya. Kemudian mengalihkan fokus dari keberkahan spiritual, jadi kepada keberkahan dari material kepada spiritual. Dan yang keempat, memang bisa resiko kekecewaan. Jika pasangan tidak segera mendapatkan keturunan, padahal didoakan berketurunan, kecewa kan? Ucapan seperti ini dapat menimbulkan rasa kecewa atau tekanan tambahan, baik dari diri sendiri maupun dari masyarakat sekitar. Karena ada yang menikah tidak mau punya keturunan. Jadi ada yang mengharapkan anak nikah itu, ada yang mengharapkan enak aja tanpa anak gitu. Iya kan itu kemarin itu istri kakak saya, kan kakak saya Kang Yusuf, kan itu meninggal 5 bulan yang lalu. Nah maka istrinya itu ketemu orang, dia dilamar nikah, datangkan ke sini kemarin tuh, barokallahu laka wa baraka alaik. Gitu bener saya bilang. Kalau habis masa idah tong halarese nikah buru-buru. Untuk mengharapkan keturunan itu mah sudah tidak mau punya keturunan. Tidak mau keturunan. Jadi makanya kan supaya tidak kecewa, makanya jangan doakan seperti itu. Dan ini pendapat Ibnu Katsir itu bisa jadi pedoman bagi kita. Insya Allah bersambung ke makalah bagian 3, mungkin insya Allah minggu depan ya, atau adalah Sabtu pertama. Dialognya bisa berlangsung lanjut ya. Karena kita sudah waktunya sholat duha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah ba'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.